Oke, selamat siang. Suara saya jelas ya? Bisa kelihatan juga share. Iya Pak, kelihatan Pak. Sudah. Oke, Jelas, oke. Pak. Ya, oke. Selamat siang ya. Di hari ini ya, di minggu kedua mata kuliah kecerdasan bisnis atau bisnis intelligence, saya mau bahas tentang data, informasi dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Slide dan penjelasan sedikit penjelasannya itu sudah saya share juga di MyCC ya, nanti bisa dilihat oleh kalian. Oke, di minggu pertama kemarin, di minggu sebelumnya kita udah bahas sedikit tentang apa itu bisnis intelijen ya, dan peranannya seperti apa, sejauh apa. Nah, di hari ini kita akan lihat sejauh mana bahwa peranan data itu mempengaruhi sebuah keputusan ya, yang nanti akan diolah menjadi sebuah informasi dan kemudian nanti menjadi keputusan dalam pengambilan keputusan akhirnya. Oke, beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang konsep data dan informasi. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan bahas juga tentang apa itu data, informasi dan pengetahuan. Kemudian ada diagram DIKW, ya, diagram data, information, kemudian knowledge, dan wisdom. Kemudian terakhir, hubungan data, informasi, dan pengetahuan itu sendiri seperti apa. Kita akan lihat lebih detail nantinya. Oke, sudah hadir 10 orang. Oke, sudah pas nih. Oke, kita mulai ya. Eh, kita tahu bahwa salah satu kekuatan dalam menganalisis eh, bisnis ya, data-data kejadian ataupun transaksi bisnis, proses bisnis itu adalah kekuatannya adalah pada data. Dan mau tidak mau bahwa kita harus berhubungan dengan data itu. Nah, contoh data yang ada itu macam-macam sekarang. Jadi kalau dengan perkembangan teknologi saat ini bahwa data itu tidak lagi hanya dalam satu bentuk, tapi bisa juga dalam bentuk teks. Nah, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa salah satu bentuk teks itu bisa dalam bentuk informasi surat kabar, bisa juga dalam bentuk eh, teks-teks yang ada komentar-komentar, ya seperti itu. Bisa juga dalam bentuk video. Nah, coba kita lihat sekarang berapa banyak orang mengupload video di YouTube, Instagram, TikTok. Nah, itu adalah media-media dipakai oleh orang untuk bisa menyampaikan data-data yang dia punya, seperti apa bentuknya. Kemudian bisa juga dalam bentuk audio. Kalau kita bicara video, kadang-kadang audio melekat ke dalam video itu. Ya, jadi audio ini melekat di dalam video. Atau bisa juga audionya saja, misalkan lagu ya. Ataupun kalau di Spotify itu ada podcast yang bisa kita dengar suaranya saja seperti itu audio. Atau bisa juga dalam bentuk angka. Nah, ini angka ini mungkin dalam BPS ya, Biro Pusat Statistik dia mengeluarkan angka seperti itu. Bisa juga dalam bentuk gambar. Seberapa banyak orang mengupload gambar, seberapa banyak gambar-gambar yang ada di dalam media-media sosial yang saya. Nah, data-data ini, ya, data-data ini bentuknya itu ada yang terstruktur, ada yang memang dibentuk dengan kestrukturan atau bentuknya lebih rapi seperti itu. Jadi ada ID-nya, ada namanya, terus apa jenis-jenis datanya juga terpola seperti itu, terstruktur. Tapi ada juga data-data yang jenis-jenis ini mungkin tidak terstruktur, ya. Atau juga ada yang sebagian, ada yang semi struktur, ada yang malahan mungkin tidak terstruktur. Jadi dicampur di dalam sebuah sumber data, ada data teks, ada data video, dan bentuknya mungkin tidak tidak lengkap. Ada yang full, ada yang setengah, ada yang ada yang rusak, ada yang dan segala macam bentuk-bentuk itu. Jadi data-data yang tersebar ini, yang tersebar ada di mana-mana, baik di seputaran kita maupun di dalam media sosial, ini harus harus mempunyai nilai. Ya, coba bayangkan kalau data-data ini baik teks, video atau audio ini adalah
bercerita data-data tentang sebuah perusahaan. Nah, kita lihat seberapa penting data-data itu bagi perusahaan. Maka muncullah uh, intelijensia atau bagaimana membangun kecerdasan dari data itu. Sehingga nanti ujung-ujungnya bisa dipakai oleh perusahaan untuk bisa membangun informasi ataupun pengetahuan baru bagi perusahaan itu. Nah, kalau dilihat dari data-data ini, maka kita bisa bagikan dalam beberapa kelompok data-data ini ya. Jadi yang pertama ada klasifikasi data. Jadi data itu bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis datanya, bisa dihitung atau diukur. Bisa dilihat juga dari sifat datanya, apakah kuantitatif, apakah kualitatif. Kuantitatif datanya bisa dihitung. Ada berapa banyak gambar hewan yang ada di dalam situ. Ada berapa banyak video yang ada di situ. Di dalam video itu ada berapa informasi yang tersampaikan. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif mungkin tidak terasa, tidak terlihat sama kita ataupun tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung secara fisikal seperti itu. Panas misalkan, dingin, mahal, murah, dan segala macam. Kemudian bisa juga data itu dilihat dari sumbernya, klasifikasinya. Jadi sumbernya apakah internal, apakah eksternal. Internal bisa jadi berasal dari kita sendiri. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, berarti data itu data internal di perusahaan kita. Kalau data eksternal, bisa eksternalnya di luar kita atau di luar perusahaan. Contoh misalkan gini, kalau perusahaan itu bergerak di bidang ekspor impor, dia punya data ekspornya, data barangnya. Tapi harga jual, harga beli terhadap barang-barang yang diekspor itu terpengaruh dengan fluktuasinya harga dolar, harga mata uang luar negeri. Nah, harga uang yang ada di luar, harga nilai uang yang ada di luar itu tidak bisa di apa istilahnya dipengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Ya, jadi akan terpengaruh dengan harga pasarnya. Kalau harga pasarnya 15.000 sekarang dolarnya, maka itu kita anggap sebagai data luar yang mempengaruhi harga produk barang kita. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya tentang nilai data, maka data itu harus punya ketelitian. Seberapa teliti data itu? Ya, kadang-kadang kita mendapatkan informasi nggak lengkap. Nah, data itu mungkin akhirnya karena nggak lengkap, ya akhirnya dia tidak bisa menceritakan secara detail, secara teliti informasi yang disampaikannya dari nilai data itu. Terus kemudian komparabilitas, bisa nggak dibandingkan data itu antara bulan sebelumnya dengan bulan saat ini atau hari ini dengan kemarin, itu masih bisa nggak dibandingkan, saling mempengaruhi nggak data-data itu. Ini semua adalah bicara tentang nilai dari data yang kita punya itu. Kemudian validitasnya, benar nggak valid nggak data itu, benar nggak berasal dari sumber yang benar nggak. Kemudian yang datanya itu kalau sudah dihasil sumbernya udah benar, yang dihasilkannya benar apa tidak, valid tidak, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penyimpanan data. Bagaimana cara kita menyimpan data, kemudian bagaimana cara kita mengolah data dan seterusnya. Ya, nah, data sendiri itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya. Ya, oke. Oke, ya. Jadi sekali lagi bahwa data itu definisi data bahwa sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya. Contoh misalkan gini, saya tanya kepada kalian, coba buka HP masing-masing. Ada berapa nomor handphone yang ada di sana? Oh, ada 50 orang Pak di dalam kontak saya di kontak HP. Nah, data-data yang tadi kalian punya tadi, data-data yang di masing-masing kontak tadi di handphonenya tadi masing-masing ada 50 orang, ada 30 orang, ada 10 orang dan seterusnya. Itu menggambarkan sebagai data nomor telepon. Dia belum punya arti bagi yang menerimanya. Jadi kalau kita hanya menyimpan mencatat nomor teleponnya tidak kita apa-apain, itu berarti belum ada gunanya tuh data. Tapi ketika ada orang bertanya, misalkan saya tanya kepada kalian, kalian punya nomor telepon si A nggak? Saya punya Pak. Oh dia punya 3 Pak nomor teleponnya. Minta dong. Nah, ketika kalian memberikan data itu kepada saya,
atau misalkan saya minta tolong hubungi orang nomor telepon itu. Artinya ketika data yang tadi bentuknya belum punya arti, kemudian kita melakukan sebuah proses di telepon, disampaikan kepada yang membutuhkan, berarti sudah terjadi proses untuk mengumpul dan mengolah data. Ya, artinya apa? Artinya datanya sudah diolah. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan kontak kepada nomor telepon itu, kita sudah mengolahnya. Mengolahnya itu contohnya gini, dari 50 nomor telepon itu ternyata saya tahu bahwa 50 orang itu ternyata cuman nomornya kebetulan seragam, Pak. Cuman satu operator seluler. Oh gitu, iya Pak, nih lihat nomornya. Oh iya, ya betul. Nah, informasi itu hanya kita dapat ketika kita melakukan pengolahan. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengolahan, kita tidak bisa dapat eh, informasi itu. Jadi ketika data itu dalam bentuk tunggal, tidak kita apa-apain, itu artinya ya sudah, dia hanya sebagai data saja. Makanya sekarang siapapun yang mempunyai, makanya ada tren sekarang itu, maka kekayaan ke depan itu, orang yang punya kekayaan itu bisa diukur seberapa banyak dia punya data. Ada informasi seperti itu dikatakan. Nah, makanya ketika kita punya informasi atau ketika kita punya data, sebaiknya datanya jangan disimpan. Harusnya diolah gitu ya. Apalagi kalau di perusahaan. Kita tahu punya data-data di perusahaan kita, tapi tidak kita olah. Akhirnya kenapa? Kita nggak bisa tahu informasi-informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, poin bisnis intelijen itu masuk di dalam di segmen itu. Jadi bagaimana mengolah data yang ada, menghasilkan sebuah informasi yang pas ya, informasi yang pas. Nanti informasi itu diolah lagi sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang ujung-ujungnya nanti akan dipakai oleh perusahaan, oleh proses bisnis ataupun transaksi bisnis untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, itulah poin intelijen itu di situ sisinya itu. Jadi bagaimana dia dengan menggunakan teknik-teknik intelijensia, kecerdasan untuk mengolah data sehingga menghasilkan sebuah informasi, pengetahuan dan ujung-ujungnya akan berguna menjadi sebuah keputusan. Manajemen dalam hal ini level paling tinggi, level di dalam struktur organisasi sebuah perusahaan, itu menggunakan data untuk apa? Dia bisa pakai untuk pengetahuan. Mungkin kalau kalian yang sudah bekerja di perusahaan, sudah lama bekerja, tahu seberapa urgentnya data untuk membangun sebuah pengetahuan. Ya. Kemudian bisa juga data itu dipakai untuk memperkirakan, mengestimasi. Ya. Contoh misalkan BMKG, dia bisa memprediksi besok hujan, besok kemarau, besok intensitas hujan dan segala-galanya. Itu kenapa? Karena dia punya data histori dalam kurun waktu beberapa minggu, bulan, tahun yang sebelumnya itu dipakai oleh dia untuk memprediksi besok hari, 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang dan seterusnya. Kita bisa memprediksi berapa jumlah stok yang akan kita beli besok kalau kita punya data transaksi, ya punya data transaksi di periode sebelumnya. Sehingga ketika kita tahu bahwa barang itu laris, maka posisi estimasi akan lebih berguna di situ, perkiraan itu. Oke, kita jangan nyetok 3 deh barangnya. Kenapa? Kemarin itu dengan stok barang 3, waduh, jumlah pembelinya banyak banget seperti itu. Nah, akhirnya kita butuh metode untuk memperkirakan itu. Nah, begitu juga untuk pertimbangan. Ya, pertimbangan ini bisa dipakai. Contoh misalkan gini, contoh pertimbangan itu. Kita sering beli barang, katakanlah. Nah, barang di toko A harganya sekian, barang di toko B harganya sekian, toko C sekian. Dari 3 toko itu dia punya varian harga yang berbeda-beda untuk barang yang sama. Sebagai pertimbangan kenapa kita harus memilih toko A, kenapa tidak toko B, atau memilih toko B tidak toko C, atau sebaliknya, itu pasti didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan. Dan pastinya pertimbangan itu tidak hanya didasarkan pada harga barang saja. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita beli. Kenapa kita harus memutuskan beli barang itu? Ya, nah itu contoh kegunaan data. Pihak-pihak level manajemen itu biasanya menggunakan data untuk hal-hal yang seperti itu. Ujungnya nanti biar bisa mutusin. Kalau sudah tahu tiga toko itu harganya berbeda, dia milih toko C,
C itu adalah hasil keputusan yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Ya, nah mudah-mudahan bisa dipahami itu tentang konsep data dan informasi. Dari saya mungkin seperti itu dulu. Silakan kalau ada yang pertanyaan, ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Saya stop share dulu. Oke. Ini kayaknya putus ya? Enggak ya? Coba stop share dulu, saya pindah dulu. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, belum ya? Saya belum Pak, tapi saya. Oke. Sebentar saya pindah jalur dulu nih internetnya. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cek dulu nih. Saya share dulu. Agak lambat ini. Oke, saya coba share. Saya tutup video dulu deh biar nggak terlalu berat ya. Oke, tumben rada lambat ini internetnya sebentar ya. Biasanya nggak selambat ini. Oke. Nah, eh, yang berikutnya adalah kita lanjutin ya. Yang berikutnya adalah tentang informasi itu sendiri. Kalau tadi ya di poin ini kita lihat tentang data, bentuknya seperti apa, kemudian beberapa hal-hal yang terkait tentang data. Nah, yang berikutnya adalah tentang informasi. Jadi ketika data yang sudah kita punya tadi, ya, sejumlah data yang telah diolah, kemudian kita lakukan pengolahan terhadap data itu dalam rangka untuk mendapatkan nilai atau value dari data itu, ya, maka kita sudah melakukan yang namanya mengolah data itu menjadi informasi. Jadi kalau tadi contohnya, kalian punya nomor telepon, didiamin aja nomor telepon itu. Kemudian saya tanya, punya nomor telepon ini? Punya, coba ditelepon. Nah, ketika kita melakukan pengolahan data, nomor telepon tadi kita lakukan percobaan untuk menelepon, maka dalam satu sisi kita sudah melakukan pengolahan dan kita sudah menghasilkan sebuah informasi. Artinya informasi itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari data nomor telepon itu. Informasinya apa? Kita bisa tahu kabar dia, kita bisa tahu dia sedang apa, kemudian kita bisa tahu hal-hal informasi ataupun kegiatan yang dia lakukan saat ini seperti apa. Itu contoh adalah dari data nomor telepon tadi kita bisa mendapatkan banyak informasi terkait tentang orang yang kita hubungi. Kemudian kalau kita lihat dari komponennya sendiri, informasi itu ada yang namanya root of information. Jadi komponen inti dari informasi itu. Nah, pada tahap keluaran pertama dari sebuah proses pengolahan data, maka ketika informasi itu pertama sekali keluar dari data itu, maka itu kita katakan sebagai informasi utama. Artinya informasinya valid. Ini informasinya sering orang istilahnya itu ini nomor satu informasinya ini valid. Artinya memang saya dapat, memang kita peroleh dari sumber utamanya gitu loh. Ya.
tadi. Misalkan kalian belum tahu tentang cerita, tentang apa istilahnya, tentang skrip film, suatu film. Kemudian saya sampaikan, nih ceritanya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Loh, kalian tanya kepada saya, kenapa Bapak bisa tahu cerita narasi film itu? Saya bilang, saya sudah nonton duluan. Padahal baru launching. Iya betul, baru launching 3 jam yang lalu. Saya habis nonton itu. Nah, informasi yang saya dapatkan dari awal tadi, dari ketika saya pertama kali kemudian saya sampaikan kepada kalian, artinya valid. Itu sebagai root of information. Jadi komponen inti dari informasi adalah pada tahap keluaran pertama. Jadi pada saat data itu diolah pertama, keluar pertama dalam sebuah proses pengolahan data, maka kita sebut sebagai root of informasi, informasi intinya. Nah, kemudian ada yang namanya bar of information. Jadi badan dari informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi itu dapat secara utuh terlihat. Contoh headline surat kabar ya. Orang orang kalau dia baca headline-nya aja, misalkan hari ini, misalkan gini, telah terjadi, misalkan contoh gini, apa ya contohnya ya, yang heboh ya, misalkan viral, satu orang anak, misalkan melompat dari ketinggian gedung. Nah, informasi itu, ya headline itu kita katakan bar of information. Kita nggak tahu itu informasinya benar apa enggak kalau kita tidak lihat detail di dalam berita itu apa. Oh ternyata viralnya karena ini. Ya, jadi headline sebuah surat kabar itu adalah meng-highlight sebuah kata yang membuat orang akan tertarik untuk membaca berita di dalamnya. Jadi dengan highlight berita itu orang nggak tahu dalamannya itu apa. Kalau dia belum baca dalamnya. Nah, makanya headline surat kabar agar pembaca jelas, maka dia harus membaca informasi itu. Ini yang kita sebut sebagai agar informasi ini didapat secara utuh. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan cuma judul besarnya saja, ya. Terus kita ngomong kepada orang lain, padahal isinya itu berbeda dengan yang headline itu. Jadi hati-hati ya seperti itu. Apalagi di media sosial ini, di media saat ini, generasi generasi kalian itu adalah generasi yang kadang-kadang tidak membaca detailnya. Jadi dengan mendapatkan satu kata-kata, langsung menjudge katakanlah baik atau benar sebuah kejadian itu. Tapi ketika dia baca di dalamnya, oh dia baru tahu, bla 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 bla. Coba makanya kalau lihat komentar di Instagram ataupun di itu, ada orang yang komentar, coba baca, jangan lihat judulnya saja. Di paling bawah itu ada kata-katanya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai bar of information. Yang kemudian adalah branch of information, cabang. Informasi dipahami apabila informasi yang sebelumnya telah dipahami. Jadi kita tidak bakalan bisa mendapatkan atau tidak memahami informasi yang sebelumnya, yang informasi saat ini, kalau kita belum paham informasi sebelumnya. Ya, coba kalau yang biasa lihat buku, ada glosarium namanya atau indeks. Indeks di dalam sebuah buku itu ada indeks ya. Nah, kita tidak bakalan mengerti indeks itu kalau kita tidak bisa tahu yang sebelumnya. Jadi kejadian hari ini, ya, informasi yang kita peroleh hari ini, ya harus tidak bisa kita pahami kalau kita sebelumnya belum paham informasi yang sebelumnya. Jadi hari ini tuh dipengaruhi oleh yang sebelumnya. Itu cabang, bercabang istilahnya seperti itu. Kemudian ada stick of information, ya, bentuk-bentuk informasinya, ya, pengetahuan dan segala macam. Ada juga yang leaf of information, ya, informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Tentang misalkan contoh perakiraan cuaca, perakiraan kemarau panjang. Nah, informasinya itu disampaikan ya untuk memberikan perlindungan, untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika itu informasi itu muncul. Ya, jadi harus disampaikan informasi itu. Kemudian ada juga but of information. Ya, informasi itu ya tentang banyak macam-macam. Ya, sifatnya semi mikro namun sangat dibutuhkan dan dibutuhkan tidak hanya di saat ini tapi juga di ke depan informasi itu dibutuhkan. Nah, dua hal ini tentang data kemudian tentang informasi ini akan
akan memberikan pengalaman bagi kita bagaimana kita mengolah data yang sudah ada di sini sehingga menjadi sebuah informasi jenis apa yang kita inginkan, komponen apa yang kita inginkan dari informasi itu. Apakah dia mau menjadi informasi utama, apakah hanya sekedar headline saja seperti di surat kabar tadi, apakah informasi yang kita sampaikan itu nanti harus orang ketahui kalau dia harus tahu, kalau kalau dia tidak tahu, maka dia harus mempelajari yang sebelumnya, harus mengetahui yang sebelumnya. Nah, apakah jenis-jenis itu informasi yang akan kita sampaikan dari data itu? Kemudian kita masih lihat tentang data ini beberapa contoh data ya, jenis-jenis data ya. Ada namanya record. Mungkin pada saat belajar di semester-semester awal kalian sudah pernah lihat tentang record. Ya, datanya bentuk matrik, kemudian ada yang dalam bentuk dokumen data, matrik juga sih sebenarnya. Ada yang bentuk data-data transaksi. Ini contohnya misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini kita punya dalam bentuk ini. Ada berapa record di sini? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 record. Ya, dia masing-masing menyimpan nama, jenis kelamin, usia, kemudian harga tiketnya dan segala macam informasi ini. Ya. Ada juga dalam bentuk dokumen. Ini dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini bisa aja kita olah menjadi sebuah dokumen matrik, bentuknya matrik. Artinya kita menghitung di dalam dokumen, dalam sekian banyak dokumen ini kata-katanya ada apa tidak. Nah, jadi keluar bentuknya vector space nantinya. Jadi dibentukin misalkan kata dan di dokumen pertama ada berapa banyak. Kata Cirebon di dokumen kedua ada berapa. Nah, kita bisa bentukkan ini. Ini contoh salah satu bentuk penyajian dari data ya. Jadi bagaimana cara kita menyajikan data. Kalau kita bentuknya dalam bentuk tabel seperti ini, matrik ya, baris dan kolom, kemudian dalam bentuk dokumen matrik, dokumen data seperti ini yang nanti akan diolah menjadi vector space atau dokumen term matrik, atau dalam bentuk transaksi. Nah, ini contoh. Transaksi ID, ada 5 transaksi, masing-masing item yang dibeli di dalam transaksi pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Ada 3 barang, 2 barang, 3 barang, 3 barang, 4 barang, dan 4 barang. Nah, ini contoh. Jadi jenis-jenis data ini saat ini ada yang dalam bentuk record, bentuk tabel seperti ini, ada yang dalam bentuk seperti ini, ada yang bentuk ini. Nah, kalau kita lihat record ini, dia bentuknya kan datanya, jenis datanya yang ini tadi, teks tadi. Mana tadi itu ya, yang pertama tadi. Nah, ini teks. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita, mana nih agak macet ini. Oke. Jadi ketika kita punya data, itu bisa kita rubah ke dalam bentuk record seperti ini. Oke. Kemudian jenis data yang lain itu bisa dalam bentuk graph atau network. Contoh, World Wide Web. Ya, World Wide Web itu ini. Ya, artinya kalau satu server, titik server yang ada di sini, ya, ini akan berkembang menjadi, ya, akan terhubung dengan data di server yang lain. Jadi contoh misalkan gini, saya mencari di Google kata-kata Cirebon. Nah, kata Cirebon itu bisa jadi tersebar tidak hanya di satu server, tapi tersebar di macam-macam. Ya, ada di situsnya berita, ada di situs pemerintah, ada di situsnya lokal punya orang dan segala macam. Nah, ini bentuknya adalah bentuk graph atau bentuknya network, saling terhubung antara satu data dengan data yang lain. Dia akan membentuk pola seperti ini. Ya. Bisa juga dalam bentuk social network. Nah, ini contoh. Misalkan katakanlah kita punya pertemanan, di jaring pertemanan di sini. Ya. Satu orang, misalkan saya terhubung dengan kalian, kalian terhubung dengan orang lain. Bisa jadi orang lain itu juga menjadi teman saya. Artinya apa? Artinya saya dan kalian punya teman bersama dia si itu. Ya. Jadi itu contoh social network. Jadi orang kita ini semuanya nanti akan saling terhubung dalam satu jejaring ini seperti ini. Lewat media sosial, itu namanya media sosial. Tapi nama jaringannya adalah social network. Ya.
Apalagi kalau kita lihat struktur dalam bentuk kimia, ya. Ini karbon, ya, nitrogen, ya, dan segala macam. Dia membentuk sebuah molecular structure, ya, struktur molekul, submolekul seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk data. Jadi ada data orang, ada data pribadi yang terhubung dengan orang lain lewat pertemanannya itu bisa macam-macam. Saya dengan kalian pertemanannya karena apa? Karena kita kuliah, kalian kuliah di CIC. Jadi ketemu di situ levelnya. Kalau dulu kalian misalkan belum masuk CIC, artinya kita nggak pernah terhubung di dalam social network. Jadi yang menghubungkan saya dengan kalian itu adalah CIC itu. Ya, lewat sebuah media namanya CIC. Nah, karena saya kerja di situ dan kalian mahasiswa di sini, maka terhubunglah kita. Kemudian katakanlah saya membutuhkan sebuah jasa dari kalian di tempat kerja kalian. Artinya apa? Kantor kalian itu nanti akan menjadi sebuah tempat untuk menghubungkan saya lagi dengan kalian. Artinya bisa jadi ada orang lain yang tidak kuliah di CIC di tempat kalian, itu akan terhubung dengan saya. Kenapa? Karena tadi saya butuh jasa di perusahaan kalian atau kalian butuh saya. Seperti itu. Jadi akan saling terhubung kita dalam satu episode, dalam sebuah siklus network, ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh data lain, ya, yang jenis-jenis data lain, ya. Jadi kita lihat record, kemudian graph dan network. Kalau graph itu yang ini, ya. Ini graph nih. Ini bentuknya graph, ya. Nah, kalau ini dia network nih, saling terhubung, ya, network. Itu. Kemudian ada juga jenis data yang terurut, order, ya, terurut. Video, ya, kemudian sequential data, genetic sequence, ini contoh A, B, D, C, E. Ada yang mungkin keluar ini, ya, algoritma genetika, keluar nih, seperti ini. Ada data bentuk video, ya, data bentuk suara, dalam bentuk gambar, dan segala macam. Nah, ini contoh-contoh bentuk-bentuk jenis-jenis data, baik yang terurut maupun yang spasial, peta seperti ini, image, multimedia, ya, dan segala macam. Nah, sebelumnya kita udah lihat ini, ya, ada data diolah jadi informasi, kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah informasi yang sudah kita hasilkan itu menjadi pengetahuan. Apa pengetahuan itu sendiri? Nah, definisinya gini. Dia merupakan fakta, kebenaran, dan informasi yang diperoleh dari pengalaman atau pembelajaran. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Nah, contoh misalkan gini, pengetahuan adalah ketika seorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, aroma masakan itu tersebut. Jadi ketika bumbu-bumbu makanan, bumbu-bumbu, ya, misalkan kita katakan gini, saya punya bumbu masakan. Waduh, kita lagi puasa nih cerita makanan, ya. Misalkan katakanlah kita punya bumbu banyak nih, kita olah dengan proses, akhirnya jadilah sebuah masakan. Nah, data-data bumbu dan makanan tadi yang kita olah tadi menjadi sebuah masakan, maka kita menghasilkan informasi di situ. Informasinya adalah kita menghasilkan 3 buah kue, 1 piring masakan, 3 piring ini, 3 piring ini, dan segala macam. Itu adalah informasi yang kita peroleh. Kemudian ketika informasi itu kita coba, ya, kita ambil, kita gunakan, kita cicipin, dalam hal ini masakan tadi. Kemudian kita merasakan ada pengalaman baru terhadap pada proses mencicipi makanan itu. Maka di satu sisi, di satu pihak, kita sebenarnya sudah mendapatkan sebuah pengetahuan. Oh, rasa masakan ini adalah ini. Ya. Atau ketika kita disodori sebuah makanan baru, kemudian kita coba, nah, kita akan coba membandingkan dengan rasa lain, makanan lain. Pasti seperti itu. Atau saya misalkan katakanlah pernah berkunjung ke suatu tempat yang menurut saya sangat baik, sangat bagus sekali alamnya. Secara tidak langsung, secara pengetahuan, saya akan coba bandingin. Ini sama ya dengan di daerah ini ya. Cuman bedanya kalau di sini nggak ada ini. Kalau di sana tuh kayak gini. Tapi kayaknya
di sini lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, informasi yang saya sampaikan itu akan memberikan pengalaman baru bagi saya bahwa ketika saya ketemu dengan tempat itu, saya langsung punya pengetahuan. Oh, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu yang kita sebut sebagai fakta tadi disebut ini. Fakta, kebenaran, dan informasi. Contoh lain gini. Kita tahu bahwa ada cabai. Ya, kemudian kita makan pedas. Ya. Nah, jadi kita mengolah cabai tadi menjadi sambal, itu informasi namanya. Kita olah cabainya menjadi sambal. Kemudian kita rasakan sambal itu pedas. Berarti kita punya pengalaman bahwa ketika kita mencoba cabai, faktanya adalah bahwa rasanya akan memberikan pedas. Jadi ketika saya nanti disodorin sebuah fakta, sebuah informasi tentang cabai, saya langsung bilang, pedas itu pasti. Ya. Nah, pengalaman atau itu didapat dari proses pembelajaran tadi. Itulah yang kita sebut sebagai pengetahuan. Jadi levelnya sudah lebih tinggi daripada data dan informasi. Seperti itu. Seperti kita bekerja. Pertama kali kerja sama bandingkan dengan saat ini kita bekerja yang sudah berapa tahun, itu pasti berbeda. Kalau di awal kita bekerja sebagai fresh graduate, kita belum punya pengetahuan lebih. Kita cuma tahu bahwa saya bekerja di sini nanti dapat gaji sekian. Yang penting saya kalau diminta bikin laporan, bikin tugas, selesai itu. Tapi perjalanan waktu kita punya pengetahuan lain, kita punya pengalaman, knowledge baru. Oh, ternyata saya bekerja di sini nanti akan punya naik levelnya. Kalau dalam 3 tahun saya bisa naik jadi kepala, jadi direktur, jadi kepala bidang, jadi ini. Itu adalah pengetahuan yang dibentuk dari sebuah proses tadi. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengertian 3 tadi ya. Data, informasi, dan pengetahuan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau belum ada ya, yang berikutnya adalah tentang diagram DIKW namanya. Ya, diagram data, kemudian informasi, kemudian knowledge dan wisdom. Nah, kita lihat di sini. Ya, yang sebelumnya adalah ini. Ini kita lihat dulu nih. Jadi diagram DIKW ini dia merupakan sebuah konsep yang menjadi pilar dasar. Ya, pilar dasar dari apa? Dari nature of information and knowledge. Ya. Jadi informasi dan pengetahuan yang alami atau sifat pembawaan tentang informasi dan pengetahuan. Kita lihat levelnya ini. Ini gambarnya seperti ini. Sumbu X itu menyatakan adalah tingkat pemahamannya. Artinya apa? Data ini kalau makin lama, makin berkembang, kita akan makin mengerti. Jadi data ini kalau diolah seperjalanannya levelnya makin tinggi, maka tingkat pemahamannya akan lebih baik. Jadi jangan disimpan aja data itu maksudnya. Artinya ketika data ini kita olah menjadi informasi, kemudian informasi kita olah menjadi pengetahuan dan seterusnya, maka sebenarnya ya secara tidak langsung pada tiap level ini tingkat pemahamannya itu makin meninggi. Nah, kemudian ketika kita lihat di sumbu Y-nya, connectiveness-nya, keterhubungannya, artinya data itu bukan lagi bicara data tunggal. Jadi ketika kita punya data, itu harus kita hubungkan dengan data-data yang lain sehingga informasi itu adalah kumpulan dari berbagai macam data. Apalagi knowledge, apalagi wisdom, ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan kalau kita hanya punya satu data, tidak ada data pembanding ataupun data yang lain, yang informasi lain yang kita gunakan. Makanya ketika makin meninggi level data ini, sesuai dengan perjalanan dari DIKW ini, maka tingkat keterhubungannya makin tinggi. Lihat ya grafiknya makin ke atas ini, artinya dia cara bacanya tuh ini. Jadi data ketika diolah di informasi, maka tingkat pemahamannya akan makin meninggi dan tingkat keterhubungannya juga akan makin besar. Makin naik juga, maka makin tinggi tingkat pemahaman terhadap data itu,
Dan ini makin tinggi juga. Seperti itu. Jadi, kalau kita jelaskan di sini bahwa data merupakan representasi, ini penjelasannya lah ya, seperti itu. Informasi juga apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan seterusnya. Nah, ini contoh penjelasan dari diagram DIKW ini. Ya. Oke, nah kemudian kita lihat yang berikutnya adalah masih tentang DIKW ya, bahwa komponen understanding ini tadi, pemahaman ini merupakan cara kita menggerakkan pemikiran seseorang untuk menelaah tingkat itu. Jadi dibagi 3. Ya. Jadi understanding relation, pemahaman relasi, merupakan pemahaman untuk menelaah data menjadi sebuah informasi. Jadi ketika data menjadi informasi, maka pemahaman yang dibutuhkan adalah pemahaman relasi. Jadi bagaimana memahami pemahaman kita untuk menelaah data itu menjadi sebuah informasi. Kemudian yang berikutnya, pemahaman pola. Jadi ketika informasi ini menjadi sebuah knowledge, maka tingkat pemahamannya yang dibutuhkan adalah pemahaman yang bersifat pemahaman pola. Ya, pola apa yang kita inginkan. Kemudian ketika knowledge diubah menjadi sebuah wisdom, maka pemahaman prinsipal ya. Bagaimana menelaah pengetahuan itu menjadi sebuah kebajikan atau kebijakan ataupun merupakan sebuah keputusan yang nantinya di sini. Jadi diagram DIKW ini membagi komponen pemahaman ini menjadi 3 tingkat. Ya, tingkat pertama adalah pemahaman relasi, tingkat kedua adalah pemahaman terhadap pola data yang dihasilkan dari informasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pola yang bersifat prinsipal yang mengolah pengetahuan menjadi sebuah wisdom. Contoh misalkan ini. Ya, contohnya ini. Jika hanya dapat menunjukkan atau membuat data, maka level keilmuannya adalah operator data. Jadi kalau kita bisa membuat data, menunjukkan data, berarti kita menjadi operator pada level itu. Kamu punya data ini, punya Pak, ini datanya. Buatin tabelnya dong. Ini Pak udah jadi. Coba hitung dong berapa rata-rata sebulan. Ini udah jadi. Sekian nih Pak, selesai. Artinya kita pada level itu menjadi operator. Kemudian ketika kita berhasil, jika kita dapat menelaah data menjadi sebuah informasi, berarti kita udah naik tuh menjadi informan namanya. Contoh tadi, oh ternyata dari data ini bulan kemarin kita tuh rugi ya. Waduh, yang rugi itu sebenarnya ada di minggu ketiga di bulan kemarin. Coba lihat barang apa nih yang membuat kerugian itu penyebabnya kenapa. Nah, pada level itu ketika data yang disajikan tadi sudah bisa kita olah menjadi informasi, ya sudah bisa kelihatan informasi yang akan dihasilkan. Informasi yang sudah dihasilkan, kita rugi, kita untung, stok barangnya habis, barang mana yang paling laku, barang mana yang paling tidak laku dan segala macam. Artinya kita sudah masuk kepada level yang kedua. Level keilmuannya sudah sebagai informan. Kemudian kita bisa menelaah lebih jauh informasi itu menjadi pengetahuan. Waduh, barang ini rugi ya. Berarti nanti kalau kayak gitu kita bulan depan jangan terlalu banyak deh nyetoknya. Atau gimana kalau barang yang tidak laku ini kita jual tapi dengan harga diskon atau kita kasih promo-promo. Nah, itu contoh kita sudah membuat mengolah informasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Level kita sudah naik, sudah menjadi level analis. Apalagi terakhir ya, kita sudah bisa mentransformasikan pengetahuan itu menjadi sebuah kebajikan. Ya, maka kita sudah bisa menghasilkan sebuah teori. Jadi kalau kita mau pada bulan tertentu kita akan selalu mengalami kerugian. Pada bulan dari sekian bulan, dalam sekian bulan periode 1 bulan, satu transaksi 1 tahun, bulan ketiga kita pasti rugi di bulan itu. Penyebabnya adalah ini. Oleh karena itu kita sebaiknya melakukan itu. Atau hati-hati bulan depan akan ada muncul krisis. Maka data-data ataupun transaksi-transaksi kita yang ada di bulan ini harus kita hemat-hematin agar pada saat di tahun depan kita tidak banyak mengalami kerugian. Nah, level kebajikan, level yang tertinggi adalah bagaimana cara kita menghasilkan sebuah teori sehingga bisa membuat keputusan bisnis ke depannya seperti itu.
Nah, inilah kegunaan diagram DIKW itu bisa memetakan dari level yang paling bawah data menjadi sebuah informasi, pengetahuan, dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan ataupun kebajikan ataupun keputusan yang nantinya bisa digunakan oleh perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya tentang diagram DIKW. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, belum ya? Lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah kita cek nih hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Nah, lihat diagram yang di atas ini. Bagaimana data diproses menjadi informasi, informasi ini nanti relevan dan ditindaklanjutin sehingga menjadi pengetahuan. Kadang-kadang data ini juga sudah menjadi sebuah informasi. Data ini sendiri sebenarnya informasi itu data juga yang nanti ujung-ujungnya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, contohnya misalkan ini data. Data penjualan mie, Mami selama 2 bulan terakhir. Kita punya datanya. Informasinya penjualan mie jauh lebih rendah dibandingkan Super Mie sama Indomie. Jadi ada produk mie namanya Mami, itu kita punya data penjualannya 2 bulan terakhir. Terus kemudian informasi yang disajikan, ternyata mie Mami tadi jauh lebih rendah penjualannya dibandingkan Super Mie dan Indomie. Nah, pengetahuan yang bisa kita bentuk apa? Ya, oh, kita tahu. Kenapa? Analisis kan tadi. Oh, perusahaan ini tidak melakukan promosi. Oke, sebaiknya penjualan mie Mami akan dihentikan kecuali kalau jika mie Mami ini mengadakan promosi yang gencar atau menurunkan harganya. Nah, itu adalah contoh pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibangun dari informasi tadi. Ya, pengetahuannya apa? Pengetahuannya bahwa kita tahu bahwa karena kita tidak melakukan promosi. Kemudian pengetahuannya apakah itu sebaiknya dihentikan ke kemudian kita kalau mau melakukan promosi yang gencar atau menurunkan harga. Nah, ini contoh-contohnya ya, seperti ini. Contoh lain misalkan ini suhu udara di ruangan saat kelas saat ini 20 derajat Celcius. Ruang kelas dingin. Nah, pengetahuan yang diperoleh adalah mahasiswa yang sedang flu sebaiknya memakai jaket. Mahasiswa yang kedinginan memakai jaket. Mahasiswa membawa jaket ke kelas. Itu pengetahuan yang bisa dibentuk. Efek yang muncul ya dari informasi itu apa? Seperti itu. Ada mata kuliah mahasiswa dapat nilainya E. Informasinya dia nggak lulus mata kuliah itu. Pengetahuannya, dia ngulang tahun depan atau semester depan ikut semester pendek misalkan seperti itu. Nah, itu contoh pengetahuan-pengetahuan yang tadi yang levelnya seperti itu. Konteksnya bisa juga seperti ini di rumah sakit. Datanya ada pasien, nama obat, takaran, tanggal. Informasinya rekam medik, kartu berobat, ya. Jadi dari nama pasien semua ini tersimpan dalam sebuah rekam medik. Ada kartu berobatnya, jadwal praktik dokter. Pengetahuannya ada diagnosis. Oh, si ini pasien ini menderita ini. Ya, kalau dia menderita ini, maka obatnya ini. Ya, dia harus dirawat sekian. Dia harus diet, dia harus ini dan ini sebenarnya. Itu pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita bentuk, kita bangun dari sebuah informasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oke. Ada? Oke. Belum ya? Lanjut ya. Nah, coba bayangkan ya. Kalau data yang tadi itu yang dihasilkan oleh kita, oleh perusahaan itu, ya perusahaan itu kan nggak hanya satu, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Cirebon, artinya seluruh dunia ada memproduksi data, menghasilkan data, kita sendiri menghasilkan data. Nah, ketika data-data itu bertumpuk penuh di dalam sebuah tempat, maka muncul istilah namanya big data ini. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah big data, itu artinya sebenarnya bahwa berapa banyak data yang tersimpan di dalam sebuah media itu. Jadi tidak hanya dihasilkan dalam satu. Kalau di kelasnya TI ya, kecerdasan buatan saya sampaikan gini. Kalau satu hari saja kita update status katakanlah di WA, kalau dalam setahun ada 365 hari,
Berarti jumlah status kita dalam setahun ada 365 status. Coba kali kita sudah berapa lama menggunakan WA itu? Sudah 10 tahun. Berarti 365 kali 10, 3.650 status kita dalam 10 tahun. Kali, kalau semua orang melakukan itu, ada 10 orang yang melakukan hal yang sama dengan kita. Kali 10 lagi, 36.500 status. Yakin kita cuma 10, yakin kita cuma 1 status dalam 1 hari. Nah, kalau kita hasilkan tidak hanya status, kita setiap hari moto, setiap hari kita bikin konten video, kemudian kita upload, berarti kita menghasilkan data yang banyak banget di situ. Dan jenis data kita sifatnya heterogenis, artinya beragam. Ya, maka data-data tumpukan tadi itu bisa kita sebut sebagai big data. Nah, big data ini nanti muncul metode baru. Nah, bisnis intelijen akan masuk ke dalam big data tadi. Dia akan mencari pattern-nya tadi, pola datanya apa yang bisa diambil. Istilahnya gini lah. Kalau di kantor kita ada gudang, Pak, ada ruangan lantai 3, ruangannya 4x4. Itu ruangan apa? Gudang, Pak. Jadi dokumen-dokumen kantor yang nggak pernah dipakai atau 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu semua disimpan di situ. Ya, terus kemudian kita datang ke ruangan itu, kita lihat, waduh, isinya kertas semua, lemari-lemari. Nah, kalau dulu medianya, model penyimpanannya adalah seperti itu, ruangan. Kalau ruangan itu bertambah, kalau data kertas itu bertambah, maka muncul dari kita berapa ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen-dokumen arsip kita. Ya, nah, kalau medianya dalam bentuk digital, datanya dalam bentuk digital, maka berapa banyak hard disk, berapa kapasitas hard disk yang kita butuhkan untuk menyimpan? Berapa sekarang kapasitas terbesar hard disk? 1 tera kah? 2 tera kah? Isinya data semua di situ. Nah, data itu kita bisa kategorikan sebagai sebuah big data yang nanti membutuhkan sebuah teknik untuk bisa mendapatkan pengalaman bisnis, ya, mendapatkan kecerdasan. Bagaimana cara kita membangun sebuah kecerdasan bisnis dari data itu? Jadi sekali lagi bahwa bisnis intelijen yang akan kita pelajari ini dibangun dari intelijen yang kita bangun ini, kecerdasan yang kita bangun adalah kita membangunnya dari kumpulan data-data yang banyak. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang ingin kita bangun. Jadi bagaimana kita membangun kecerdasan buatan itu berdasarkan kumpulan data-data. Jadi kata kuncinya adalah kita harus punya data dulu. Jadi kita tidak bisa melakukan intelijen, kita tidak bisa membangun kecerdasan bisnis dalam hal ini kalau kita tidak punya data. Maka kata kuncinya adalah data yang ada di dalam sebuah transaksi digital apapun itu harus disimpan. Makanya seperti ini namanya, ini tabung ini. Jadi bagaimana menemukan sebuah pengetahuan itu, kita nanti pilih. Dari tabung besar ini kita bisa jadi ngambil beberapa tabung saja yang kita ambil. Pak, ini datanya gede banget, Pak. Ya sudah, kita ngambil yang cuma 3 bulan aja kok. Nih kita. Kemudian data 3 bulan yang lalu itu kita proses. Kita transformasi. Kelihatanlah pola datanya dan akhirnya menjadikan sebuah pengetahuan. Nah, siklus ini terus berputar. Terus seperti itu. Seleksi, preprocessing, transformasi, kemudian interpretasi dan evaluasi hingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, proses-proses ini disebut sebagai data mining prosesnya nanti. Mining itu tambang, data itu data. Jadi bagaimana cara kita menambang data dari sekumpulan data yang besar. Seperti itu. Nah, pasti butuh metode, Pak. Betul, pasti butuh metode di situ. Nah, metodenya itu adalah metode-metode atau teknik-teknik yang dipakai dalam menambang data. Ya, coba bayangkan kayak kita menambang emas. Dia butuh mesin besar untuk mengeruknya dari dasar bumi, kemudian disaring, kemudian dilakukan transformasi, dibersihkan, dapatlah sebongkah emas yang nanti akan digunakan untuk proses peleburan emas dan segala macam.
Coba bayangkan emas tadi itu dalam bentuk data. Datanya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk teks, video, suara, dan lain-lain. Jutaan suara, jutaan data, gambar, jutaan video, jutaan teks, ya. Nah, kemudian kita lakukan teknik penambangan. Kita pilih data yang pas untuk kita butuhkan. Nah, data yang pas itu apa? Tergantung perusahaannya. Kalau kita butuh data saingan, Pak, saya ingin lihat peta persaingan produk saya. Nah, kita bisa ambil datanya. Jadi nggak semuanya kita ambil juga di situ. Jadi kita pilih-pilih sesuai dengan target data yang kita inginkan. Ya, nah ini salah satu contoh bagaimana metodologi membangun sebuah pengetahuan. Oke, kita nggak bakalan bisa ya saat ini kita nggak bisa menghentikan aliran data. Zaman terus berubah. Media-media yang dihasilkan saat ini itu memproduksi data. Kita lihat ada TikTok. Muncul setiap menit, setiap detik orang upload TikTok. Kita lihat itu dia sudah memproduksi data. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap jam mungkin orang mengupload lagu baru. Berarti data audio, data visual yang dihasilkan di situ. Nah, kita unstoppable flow, kita nggak bisa menghentikan data ini. Baik datanya sifatnya terstruktur, ataupun dia sifatnya diskrit, formal ataupun informal. Data formal mungkin dirahasiakan oleh kita, nggak bisa diakses langsung. Tapi informal ini betul. Data-data manusia ataupun data-data mesin. Data-data mesin ini data-data yang dihasilkan oleh mesin secara otomatis. Dalam bentuk bit-bit ya, 1010 seperti itu. Satu format atau multi. Ya, dan segala macam ini. Bagaimana cara mengolahnya? Nah, ini yang muncul di sini. Bagaimana tantangannya mengolahnya ini? Jadi, bagaimana ketika ribuan data, jutaan data yang masuk ke dalam satu ini, kemudian dia mempunyai valuable meaning, mempunyai arti, makalah muncul salah satunya bisnis intelijen, itu ilmunya di situ. Jadi bagaimana ilmu bisnis intelijen ini membantu orang mengolah data yang dari banyak itu sehingga dia punya nilai arti. Tapi fokusnya adalah pada data-data bisnis, bukan pada data-data yang sifatnya umum gitu ya. Jadi kita bicaranya kepada data-data transaksi bisnis seperti itu. Oke. Nah ini nanti ujung-ujungnya sebenarnya kecerdasan buatan larinya ya. Tapi saya nggak bahas ini ya. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya tuh ketika kita sudah punya data, kita sudah bisa membangun sebuah knowledge, ujungnya tuh nanti kita akan bicara tentang kecerdasan buatan. Ya. Nah, bisnis intelijen nggak masuk ke dalam kecerdasan buatan ini, tapi kecerdasan buatan bisa merupakan salah satu bentuk dari bisnis intelijen. Itu bisa kita katakan. Jadi sistem intelijen seperti ini. Dia berbasis pengetahuan. Jadi intelijen yang kita bangun ini, kecerdasan yang kita bangun, intelijensia yang kita bangun ini adalah sistem yang berbasis pengetahuan. Jadi pengetahuan yang didapat dari mana? Dari informasi yang didukung oleh data seperti itu. Mungkin itu dari saya ya tentang hari ini tentang data, kemudian informasi dan pengetahuan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya yang perlu disampaikan terkait tentang informasi yang tadi. Silakan. Oke, silakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, silakan. Oke, untuk